Ibu Yunita sudah Oke, nggih. bergabung. Eh, Bu Yunita sudah siap. Nggih, Pak, Eh, ngapunten. eh, hujan Sengaja kok. sekali. Nggih, Hujan Pak, ya. izin Eh, masker nggih, Pak. Oke, nggih, nggih, nggih. Off cam aja enggak apa-apa karena hujan enggak kuat, enggak apa-apa. Nggih, nggih, saya mulai nggih, Pak. Oke. Terima Kita mulai kasih, saja, Pak. nggih. Terima Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah daring ya, meskipun hujan. Di tempat saya juga hujan deras tadi tadi jalan di depan rumah ada banjir. Oke, mari kita buka kuliah pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah karena besok hari Jumat. Tidak bisa karena Bapak Ibu ada acara, nggih. Nggih, Nggih, ya ini kita ajukan hari Rabu. Dan untuk kali ini hanya satu grup ya, karena yang satu katanya ada yang sakit. nggih, Oke, monggo Pak Doni sama Mbak Yunita bisa dimulai. Ya, kami persilahkan. nggih. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena di sini hujan, jadi saya irit ini istilahnya supaya nanti tidak tersendat sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Slamet Utomo dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas C semuanya. Izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi modul ajar yang akan kami paparkan pada kesempatan sore hari ini. Izin share ya Bapak Ibu. Oke. Pertama-tama kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang satu Bu Yunita Damayanti dengan NIM 202403058 dan yang kedua saya sendiri Rifan Romdoni Pataudin NIM 202403036. Kami dari kelas C kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan modul ajar IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi melihat karena cahaya, mendengarkan karena bunyi. Penyusunnya kami sendiri yaitu Bu Yunita Damayanti dan Rifan Romdoni Pataudin, instansi SD Negeri 4 Keling. Kemudian tahun penyusunannya tahun 2024 ini modul ajar IPAS fase B kelas 4 materi cahaya dan sifatnya, submateri sifat-sifat cahaya, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Kompetensi awal, peserta didik mampu menjelaskan sumber-sumber cahaya. Yang kedua, peserta didik sudah memahami tentang melihat dan mendengar. Kemudian profil pelajar Pancasila yang C, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengagumi ciptaan Tuhan, menyadari bahwa cahaya adalah salah satu ciptaan Tuhan yang menakjubkan dan memiliki peran penting dalam kehidupan.
mensyukuri nikmat, menyadari bahwa kemampuan melihat adalah anugerah yang harus disyukuri, bersikap jujur, mencatat hasil pengamatan dengan jujur dan tidak memalsukan data. Yang kedua, berkebinekaan global, bekerja sama, kemudian menghargai perbedaan pendapat, berpikir terbuka, bernalar kritis, menganalisis informasi, menyusun argumen, memecahkan masalah, kemudian kreatif, membuat model sederhana untuk menggambarkan sifat-sifat cahaya, menyajikan hasil, kemudian berinovasi. Yang kelima, mandiri, mengerjakan tugas, mencari informasi, mengambil keputusan. Sarana dan prasarana atau alat bahan, sarana dan prasarana yang pertama yaitu melalui link YouTube bermaterikan sifat-sifat cahaya, kemudian percobaan sifat-sifat cahaya. Di sini kami sudah memasukkan link YouTube-nya atau link videonya. Kemudian yang kedua, buku guru dan buku peserta didik IPAS kelas 4 Kementerian Pendidikan, kemudian LCD, proyektor, laptop, jaringan WiFi, alat dan bahan, kertas manila, buffalo, senter, gunting, pensil, gelas, kemudian tinta, terus cermin. Targetnya peserta didik, di mana peserta didik reguler bukan berkebutuhan khusus. Kemudian F, pembelajaran, model pembelajaran menggunakan project based learning. Pendekatannya scientific learning dan TPACK atau technological, pedagogical, and content knowledge. Strategi pembelajaran konstekstual, kemudian metode pengamatan melalui percobaan, tanya jawab, diskusi, penugasan, presentasi kelompok. Komponen intinya capaian pembelajaran ini peserta didik akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya yang dikaitkan dengan indera penglihatan serta sifat bunyi yang dikaitkan dengan indera pendengaran. Peserta didik diajak untuk mengamati sifat-sifat cahaya dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan membuktikan melalui percobaan sederhana. Dari pemahaman ini, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan dengan proses melihat dan mendengar, kemudian menampilkan. Kemudian yang B, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui PowerPoint materi, siswa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang kedua, melalui pengamatan video materi sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya atau cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dapat membentuk bayangan. Yang ketiga, melalui bekerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat karya atau proyek atau percobaan sifat-sifat cahaya. Eh, pemahaman bermakna, pemahaman bermakna tentang sifat-sifat cahaya sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif siswa. Dengan pendekatan tepat, siswa dapat memahami konsep cahaya secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan pematik ini juga kami ada 4. 1, pernahkah kalian melihat pelangi? Bagaimana warna-warni itu bisa muncul? Kenapa kita bisa melihat diri kita sendiri di cermin? Apa yang terjadi dengan cahaya saat mengenai cermin? Yang ketiga, mengapa bayangan kita selalu mengikuti kita? Apa yang menyebabkan terbentuknya bayangan?
Bagaimana kamera bisa menangkap gambar kita? Apa peran cahaya dalam proses pengambilan gambar? Kemudian persiapan pembelajaran, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, laptop, alat dan bahan ajar yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, peserta didik menyiapkan buku pelajaran IPAS, alat tulis, bahan, dan alat percobaan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, mohon Bu Junita untuk melanjutkan, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran ini selain dengan terintegrasi untuk P5 juga KSE ini dimasukkan. Jadi nomor satu ada pendahuluan guru membuka pelajaran dengan salam. Oke, itu maksudnya untuk maknanya adalah untuk religius, disiplin, dan keterampilan sosial. Kemudian ketua kelas memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Di sini juga ada link YouTube-nya untuk lagunya karena biasanya kalau anak itu menyanyi dengan diiringi oleh ada iringannya itu mereka lebih antusias. Yang keempat, guru memandu peserta didik membuat kesepakatan kelas. Lalu yang kelima, guru mengadakan tes kemampuan awal, asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang pertama, sebutkan 3 sifat cahaya yang kamu ketahui. Yang kedua, mengapa kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kemudian kegiatan inti, sintak 1, penentuan pertanyaan mendasar, guru menayangkan PowerPoint mengenai sifat cahaya. Dan ini TPEC ini dilakukan pada mulai dari kegiatan awal, yaitu dengan menggunakan Gamma untuk PowerPoint-nya. Lalu yang kedua, menayangkan video dari YouTube, ini juga terkait dengan teknologi yang digunakan, tentang sifat-sifat cahaya, ada linknya. Yang ketiga, peserta didik mengamati video tersebut dan guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait video yang ditayangkan. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan yang terkait video pembelajaran tadi, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang ada di video, dan kemudian terjadi interaksi tanya jawab ya. Dan setelah murid bisa menjawab, guru memberikan apresiasi dan motivasi. Yang kelima, peserta didik dan guru saling bertanya jawab tentang pemecahan masalah seperti mengapa cahaya dapat diuraikan pada peristiwa dispersi. Ini memunculkan anak untuk berpikir kritis. Yang sintak 2, mendesain perencanaan produk. Peserta didik menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi kelompok. Ada komunikasi. Yang ketujuh, guru menayangkan video tentang percobaan sederhana sifat-sifat cahaya. Jadi ini dilanjutkan dengan penayangan video tentang percobaan sifat cahaya. Ini juga berkaitan dengan TPACK. Yang kedelapan, peserta didik telah menerima, lalu guru membagikan LKPD, siswa membaca untuk petunjuk pengerjaan. Jika dirasa ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Yang kesembilan, peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru tentang kegiatan di LKPD dan memberi fasilitas tiap kelompok 1 laptop. Ya, kemudian 10, guru membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang kecerdasannya, mohon maaf, ada yang dirasa tinggi, sedang, ya, dan mungkin perlu bimbingan gitu. Dikelompokkan menjadi 1, bisa dikatakan kecerdasan yang bervariasi. Ini tujuannya untuk menerapkan tutor sebaya. Jadi dalam satu kelompok ini nanti ada yang membimbing yang dirasa mampu untuk membantu temannya yang
membutuhkan pendampingan. Yang ke-11, peserta didik bersama kelompok masing-masing berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugasnya, persiapan alat, bahan, dan media serta sumber yang dibutuhkan. Ini keterampilan untuk berelasi mereka membagi tugas-tugas. Yang selanjutnya, next Mas. Yang sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahap-tahapan pengumpulannya. Yang ke-11, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Sintak 4, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Jadi ini scaffolding, ada pendampingan dari guru memantau dan mendampingi siswa-siswa yang memang kelompok-kelompok yang memang butuh pendampingan. Jadi guru berkeliling untuk memantau bagaimana perkembangan kelompok. Peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan setiap masalah yang muncul selama menyelesaikan proyek dengan guru. Jadi 12 dan 13 ini scaffolding pendampingan yang dilakukan oleh guru, pemantauan dan juga bimbingan seperti itu. Yang kelima, sintak 5, menguji hasil. Peserta didik dan guru berdiskusi tentang langkah-langkah membuat karya percobaan sifat-sifat cahaya dengan melihat kembali video tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Jadi guru memutar kembali video tentang langkah-langkah pembuatan karya yang ada di YouTube tadi untuk ditampilkan ulang agar mereka lebih memahami. Yang ke-15, guru memantau hasil proyek yang telah dibuat dan mengukur ketercapaian standar. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dengan kelompok masing-masing dan ditulis dalam bentuk laporan sederhana. Jadi ini ada banyak sekali kompetensi yang diharapkan, ada berpikir kritis, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan relasi. Jadi ini KSE-nya sangat ditentukan pada tugas kelompok ini. 17, peserta didik mendiskusikan laporan hasil karya bersama kelompok masing-masing, melakukan persiapan presentasi di depan kelas, dan membagi tugas untuk presentasi. Jadi siapa nanti yang presentasi, mungkin ada yang moderator, ada penjawab, seperti itu. Yang ke-6, sintak 6, evaluasi pengalaman belajar. Sebelum presentasi, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan ice breaking ya, sebelum untuk presentasi untuk memberikan relax ke anak. Jadi diajak untuk menyanyikan lagu sifat-sifat cahaya yang juga ditampilkan lewat YouTube. Jadi ini juga bagian dari TPACK. Ya. 19, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan proses pemaparan proyek hasil percobaan sederhana, yaitu presentasi di depan kelas. Setiap kelompok menampilkan hasil karyanya di depan kelas secara bergantian. Selanjutnya, Mas. Peserta didik kelompok lain dan guru menanggapi atau bertanya tentang hasil proyek yang dipresentasikan oleh kelompok yang sedang tampil di depan kelas. Jadi ketika salah satu kelompok tampil, nanti kelompok yang lain itu boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dua-dua, guru memberikan penilaian hasil proyek percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Guru juga melakukan penilaian pada saat presentasi berlangsung. Guru dan peserta didik memberikan apresiasi pada kelompok yang sudah melakukan presentasi. Yang ketiga, penutup. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Jadi, guru menanyakan lagi kepada kelompok-kelompok atau individu jika ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, peserta didik bersama guru membuat simpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggali insight baru yang mungkin timbul, pengalaman apa, mungkin hal-hal baru yang muncul dalam pikiran mereka seperti apa
ditanyakan oleh guru. 3, guru memfasilitasi laptop kepada masing-masing peserta didik ini untuk pengerjaan evaluasi tugas mandiri. Jadi ada tugas kelompok dan tugas mandiri dengan menggunakan kuisis tentang sifat-sifat cahaya. Jadi ini juga bagian dari TPACK ini, ada linknya dan ini ada contohnya, gambarnya. Lanjut Mas, ke atas lagi. Lalu guru memberikan penilaian atas jawaban peserta didik, menganalisis sejauh mana pemahaman mereka tentang sifat-sifat cahaya. Jadi ini untuk laptopnya dipinjamkan dari sekolah, ya. Jadi bisa pakai akun milik Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi agar mereka juga mengenal tentang teknologi karena ini modul yang berkaitan dengan TPACK itu, ya. Yang kelima, guru meminta perwakilan 2 orang setelah evaluasi tadi, setelah melakukan penilaian, lalu selanjutnya itu adalah yang paling penting juga adalah refleksi dari peserta didik karena keterbatasan waktu. Jadi guru meminta perwakilan hanya 2 orang untuk melakukan refleksi secara langsung. Bagaimana mungkin pengalaman apa atau kesan setelah pembelajaran dilakukan seperti apa bisa diungkapkan secara langsung. Yang keenam, setelah refleksi tentu saja guru memberikan umpan balik atas pembelajaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi refleksi dan umpan balik itu sangat penting bagi kami bagaimana pembelajaran selanjutnya akan dilakukan. 7, peserta didik menyimak penjelasan singkat dari guru terkait materi pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi ada penjelasan singkat, yaitu materi selanjutnya tentang mengenal jenis cermin dan juga mengklasifikasikan, mengelompokkan maksudnya. Ini untuk siapa perbaikan, siapa yang nanti akan pengayaan seperti itu. Jadi ada penjelasan dari guru. Yang 8, peserta didik menyanyikan ini untuk penutup lagu daerah Kodok Ngorek dari Jawa Tengah. Ini juga nanti ditampilkan dalam eh, lagu seperti karaoke seperti itu, ya, untuk lebih menarik dan membuat anak antusias untuk menyanyi. 9, peserta didik bersama guru berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 11, guru mengucapkan salam penutup. Nah, setelah ini kebiasaan kami itu setelah salam penutup ketika ini untuk modul ajar ini fleksibel, ya. Jadi di awal tadi itu ada gambaran jika pembelajaran itu dimulai di jam pertama, ada pembuatan kesepakatan kelas, ada doa pembuka itu, tapi ini juga ada gambaran ketika pembelajaran itu di akhir. Jadi ini fleksibel seperti itu, gak hanya gambaran karena ini memang hanya 2 jam, jadi bisa misalkan memang pembelajarannya di awal, ya itu ada kesepakatan kelas, dan ini jika pembelajaran di akhir ada doa, tapi seandainya tidak di akhir, langsung saja setelah selesai itu biasanya ada game seru, biar anak itu juga semakin antusias untuk belajar, ya. Dan kami menggunakan teknologi aplikasi, maksudnya Word Wall, dan ini kaitannya dengan TPACK. Jadi anak itu ada guru membuka link ini pada laptopnya, nanti ditayangkan di proyektor. Nanti anak yang akan menekan, nanti roda itu berputar, dia berhenti di kata lilin misalnya. Jadi kalau lilin itu berarti bagian dari sumber cahaya seperti itu, ya, kaitannya dengan materi-materi itu. Nanti setiap anak mendapat jatah untuk 1 kali memutar. Jadi itu membuat anak seru untuk bermain gitu. Jadi permainan dikaitkan dengan teknologi seperti itu. Dan untuk asesmennya ada asesmen diagnostik dengan pemahaman seperti tersebut. Ada bentuk asesmennya, ada 2 pertanyaan. Ini ada juga tes formatif, tes sumatif. Lalu kegiatan remedi, ke atas lagi, Mas.
Nah, ini yang untuk remedi dari hasil evaluasi itu, rencana tidak lanjutnya nanti dengan bantuan guru tentu saja kita berusaha untuk mengajarkan anak bagaimana dengan kemampuan aset yang dimiliki sekolah karena memang anak tidak boleh membawa gadget, tidak boleh membawa HP. Jadi memang menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah. Kami berusaha untuk mengenalkan yang ini dengan melalui Padlet. Jadi anak yang remedi ini ada link Padlet yang bisa diakses. Nanti ada pertanyaan dan anak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ini yang untuk remedi. Ini juga bagian dari usaha kami untuk TPACK, ya. Kemudian bawahnya lanjut lagi, Mas. Yang untuk pengayaan ini kami menggunakan Mentimeter. Jadi ini juga ada linknya, diskusi dengan anak-anak yang sudah penilaiannya sudah bagus. Jadi kami gunakan pengayaan dengan menggunakan Mentimeter. Ini juga bagian dari pengenalan teknologi, bagian dari TPACK. Memang ini butuh kesabaran juga dari guru untuk memberikan mungkin ada ekstrakurikuler ya untuk TIK. Karena memang ini awalnya membuat ini didasarkan pada pemikiran kami, terutama di SD Mas Doni itu memang aset untuk laptopnya itu memang memadai. Jadi karena dasar itu kami berusaha untuk memaksimalkan aset yang dimiliki untuk memberikan pemahaman tentang teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh anak. Ngoten. Selanjutnya, Mas. Ini sudah selesai. Lalu pada lampiran, ini ada 5 lampiran. Kemudian lanjut pada bahan ajar. Ini lanjut. Ini untuk kata pengantar ada daftar isi. Ini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Elemennya pemahaman IPAS. CP-nya mengamati sifat-sifat cahaya dan bunyi. Materinya sifat-sifat cahaya. Lalu TP-nya ada 3. Ini seperti tadi sudah dikemukakan di awal. Lanjut, Mas, ke bawah. Ini petunjuk belajar. Lanjut, ini sama, tujuan pembelajarannya sama. Lalu ini ada bahan ajarnya. Lanjut, ini bahan ajar tentang sifat-sifat cahaya, ya. Lanjut, lalu ini media pembelajaran. Yang pertama ini tadi PowerPoint, ya, pakai Gamma. Lalu lanjut, ini videonya. Lanjut untuk video YouTube-nya tadi, sifat-sifat cahaya. Ini untuk lagunya S Breaking tadi. Lanjut, ini medianya tadi ada kertas manila, center lilin. Jadi nanti mereka akan membuat proyek-proyek tentang sifat-sifat cahaya. Lalu LKPD-nya ini capaian pembelajarannya sama, tujuannya sama, lokasi waktu, ini alat dan bahan sama tadi. Ini sudah ada petunjuknya. Lalu ini kisi-kisi penilaiannya ada soal evaluasi tadi ada 5 yang sudah dibuat di kuisis tadi. Lalu ini soalnya ini gambarannya yang di kuisis. Ini kunci jawaban. Ini asesmennya ada diagnostik non-kognitif, lalu diagnostik kognitif yang berkaitan dengan cahaya tentu saja.
penilaian sumatif, ada penilaian spiritual satu, lalu ini rubriknya, ini skornya, lalu sikap sosial sama ada rubriknya juga. Ini bisa dilihat ada skornya, keterampilan sama ini rubriknya dan skor. Kemudian instrumen evaluasi. Ini jurnal refleksi guru, ya. Ini ada berapa 9 pertanyaan, lembar observasi. Ini sama dengan teman-teman yang kemarin yang sudah untuk presentasi, gambarannya sama. Lalu ada wawancara untuk refleksi peserta didik yang tadi saya kemukakan di awal, anak langsung menjawab seperti itu, jadi itu panduannya. Ini untuk angket peserta didik. Ini sama seperti teman-teman yang kemarin juga seperti ini, gambarannya sama. Ini analisis penilaiannya, kemudian artefaknya berupa laporan, jadi laporan percobaan dari tiap kelompok tadi. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mohon untuk masukan bagi kami, apa saja yang perlu kami benahi untuk modul ajar PJBL kelas 5. Terima kasih. Saya Oke, kembali. terima kasih Mbak Yunita sama Mas Doni. Ya, saya kira sudah lengkap sekali ini. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan modul ajar PJBL ya. Oke, kemudian kita masuk ke tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4, kepada Mbak Yunita dan juga Mas Doni. Kami persilakan. Ini Mbak Suryani mau tanya, monggo Mbak Suryani. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin bertanya kepada kelompok 4, Ibu Yunita dan Pak Doni. Ya. Tadi dalam pemaparan, saya melihat bahwa sumber di bawah ini Pak, yang bawah ini, di bawahnya identitas sekolah itu ya, itu dari sumber buku yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa dari Kemendikbud tahun 2021. Padahal yang saya terima untuk kita sama-sama di Jepara ya Pak ya, itu untuk IPAS kelas 5 itu bukunya menggunakan IPAS cetakan yang tahun 2023. Berarti kan ada perbedaan ya Pak, karena saya menjumpai di kelas saya sendiri, kebetulan saya tidak di kelas 5, saya di kelas 6, itu cetakan di tahun yang beda, kemudian isinya itu meskipun subnya sama, tapi di dalamnya itu berbeda Pak. Jenengan menggunakan apa itu buku cetakan tahun 2021. Itu apakah memang penggunaan tahun sekarang yang jenengan gunakan? Jika tidak kan, jika iya kan berarti kan terjadi apa itu geser ya Pak antara kesepakatan di Jepara dengan di sekolah jenengan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini tadi Bu Yunita mengungkapkan menyampaikan pembelajaran yang disampaikan terintegrasi dengan KSE. Nah, dalam penjelasan Bu Yunita tadi, saya mengamati bahwa KSE-nya itu ditulis dalam kurung ya, ada kesadaran diri, kemudian keterampilan berelasi. Nah, tapi di situ juga ada komunikasi yang saya tanyakan, komunikasi yang dimaksud di sini Bu Yunita, apakah itu termasuk KSE atau maksudnya apa seperti itu? Karena sepengetahuan saya komunikasi itu bukan dari apa 5 yang ada dalam KSE itu. Ngoten Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab, Bu. Ini memang untuk bukunya itu mungkin kesalahan kami. Kemarin itu kan memang untuk draftnya itu kan kopas dari Pak dosen, ya. Mungkin itu kesalahan kami belum mengganti tahunnya, Bu.
Hanya itu bukunya sama, Sejepara memang buku baru. Mohon maaf, itu memang kesalahan kami, belum hanya kami ganti judulnya, tapi tahunnya belum kami ganti, tapi kami menggunakan tahun yang terbaru. Itu kesalahan ketik kami, mungkin mohon maaf, Ge. Oke. Yang kedua Iya. untuk KSE itu memang ada kesadaran diri, ada eh, apa namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ada 4 G kadosnya G, ya kan? Itu memang kalau komunikasi itu Lima, maksud Bu. G, maaf, maksud kami itu begini, eh komunikasi itu beda dengan KSE. Jadi itu tidak murni KSE semua. Jadi ada berpikir kritis, itu kan bagian dari eh apa namanya profil pelajar Pancasila itu, guys. Jadi bukan itu di luar KSE kami gabungkan ada interaksi, maksudnya komunikasi itu di situ interaksi. Ya hampir sama sih dengan keterampilan berelasi atau kesadaran sosial itu hampir sama, cuman itu kami tulis komunikasi itu maksudnya interaksi, Bu. Jadi beda dengan KSE. Kalau KSE-nya memang kami gabung dalam kurung-kurung itu, tapi tetap kami gabungkan dengan yang lain seperti profil pelajar Pancasilanya masuk, dan itu mungkin bisa kami ganti untuk murni KSE semua, mungkin bisa seperti itu. Komunikasi kami ganti dengan keterampilan berelasi, atau mungkin juga untuk kesadaran sosial atau apa yang tapi intinya adalah komunikasi itu maksudnya ada interaksi, ada mengkomunikasikan ya, guru memberikan pemahaman, memberikan informasi seperti itu, Bu Suryani. Mungkin Mas Doni bisa menambahi. Saat ini belum, Bu. Ini sinyal mau. Nggih. Pripun Bu Suryani, Eh, untuk buku itu memang J- murni kesalahan kami untuk salah Oke. ketik. Bu, terima kasih atas konfirmasinya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Mungkin dari Mbak Yunita sama Mas Dodi nggak ganti tahunnya karena yang saya Betul. berikan 2021 betul. Ini ganti G. Ya mungkin salah belum diganti. Kan Iya. Tapi bukunya nggih, sama ya, sama Sama, Bu. miliknya Mbak Suryani yang dipakai di Jepara. Keling itu yang paling keling kelet itu ya Pak Doni ya. Ya, saya nggih, kelihatan, Pak. Oh, leres. jauh sekali ya. Saya pernah ke sana di ini apa namanya tembok Portugis ya. Ya, Nggih, Ya, Tembok Portugis. oh Mbak Yudita sama Mas Doni dalamnya sana. nggih Pak Sami, Kecamatan Keleng, Oke, Pak. iya ya keling kelet itu ya terus sana nanti sampai Pati. Saya pernah lewat sana. Oke, oke terima kasih ini pertanyaan dari Mbak Surya ini bagus sekali tadi ya. Oke mungkin hanya salah ketik karena mungkin ya tahun ya nggak gila nggak apa-apa. Kemudian tadi komunikasi itu juga sama dengan relasi misalnya ya itu berarti komunikasi berarti antara guru dan siswa. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Ini kelompok dua nggak jadi presentasi Mas Doni. Kelompok 5. Ya. Kelompok lima. Bu Dia. Budi ya belum bisa sekarang Budi ya. Nggih, nyun sewu Pak dosen. Oke, nggak apa-apa. Karena yang satu sakit, ini kemudian belum bisa presentasi hari ini ya. Nggih. Oke, oke, ya udah nggak apa-apa. Berarti minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kok nggak ada yang ngacung ya? Oke, saya berharap ini teman-teman semuanya yang di MPD ini memang Oke. ah, bisa. Ini semuanya ada 20 berapa ya satu kelas? Dua dua puluh puluh mahasiswa, Bapak. 20 mahasiswa ini apakah sudah pernah menerapkan PJBL semua di sekolah? Ada yang belum pernah? Ya Pak.
Sudah semua ya, Alhamdulillah. Jadi nanti semakin mantap karena ya Bapak Ibu nanti lulus ini menjadi orang SPD lah kita di MPD gitu sehingga kalau ditanya tentang problem based learning bisa, PJPL juga bisa gitu. Nggih. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada lagi yang dipresentasikan, maka kita akhiri. Tapi besok minggu depan kita jadwalnya tetap Jumat, nggih. Kembali ke Jumat lagi, Pak. Kembali ke asalnya gitu ya. Nggih. Oke. Ya sudah, Mas Doni dan teman-teman semuanya, saya kira ini yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan insya Allah kita ketemu lagi besok minggu depan hari Jumat seperti di jadwal biasa. Oke, Nggih. oke Bapak Ibu, mari kita tutup apa kuliah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dari Keling banyak Mas Doni, Mbak Yunita. Dua, Saya Pak. dengan Bu Yunita saja, Pak. Oh, hanya berdua. Satu sekolahan. Nggih. Beda keterangan, Pak. Kula Sama Ini yang putrane Bu Yunita. oh Yes. gitu. Alhamdulillah sekarang insya Allah itu di daerah Kudus, Pati, Jepara, ya Demak. Guru TK, guru SD hampir semuanya sudah S2. Alhamdulillah. Nah, ya, Amin. sudah nanti menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Izin, izin Makasih, lift, Pak. Bapak Ibu. Nggih, Iya, Pak. nggih, Pak. Kasih, Pak. Pak. Monggo, sami-sami, monggo, monggo. Nggih. Untuk sore hari ini mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kebetulan ini kepala saya masih pusing tadi malam itu sampai jam 3 saya baru tidur. Mengerjakan rapot dari kelas 2 sampai kelas 5. 4 Wih, kelas. Duh, keren. Lah Borongan kok iki Pak sakit Doni. itu loh, Pak. Itu loh, Pak. kenyut-kenyut, ngomong Bu. Borongan iki wah enak iki. Loh, kalau SD yang mengerjakan rapot sinten, Bu? Di Guru Borongan. kelasnya Harusnya itu guru masing-masing, Bu. kelas masing-masing, Bu. Nggak ada. Iki berarti Pak Tapi Doni iki kalau nggak sukarelawan ceritane. ya memang ada Pasrah sukarelawan biasanya bongsoan. Bu. Kalau yang lain nggak paham. Hmm. Kalau saya tak wajibkan sendiri-sendiri, Bu. Kalau nggak mau mengerjakan tak tunggoni. Oh, Nggih. nggih. Ya, makanya saya kok jadi bingung. Alhamdulillah sudah clear semua hari ini. Besok Jumat penerimaan rapot Oh, sekalian apa baginya Jumat, Bu. laporan. Ya Baginya Dia Jumat. tugasnya tak bagi Jumat. Jumat, Bu. Sabtu itu kan kalau SD itu riskan hilang, Bu. Jadi Ya Oh, betul. pengembalian. Sabtunya Iya, biasanya mengembalikan. sekalian itu nanti sosialisasi untuk program tahun depan dan laporan tahun ini. oh Oh. gitu Terus ya. pokoknya Ya. Pak Rifan. Borongan iki. Kalau aku gak tak gawe nganu, Pak. Saya Tak tadi lupa tunggoni, kalau Pak. ada Aku kuliah gak hari gelem ini loh, garap. Bu. Pripun Bu Penny? Lupa kalau ada kuliah hari ini tadi di-share. Wah, kaget. Oh ya. Saya Oh. malah Kasih ya lupa Pak Bu. Doni ya. Kulo nggih supe kok, Bu. Mau niki wau Untuk lihatkan ngebut napa batik tadi. Nggih, tanda Yang tangan di, besok rapot. yang diingat kontennya aja, Bu Nis. Tadi ingat itu loh